No, tamang langsung penjelasan kini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna afdalal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa duduk di majelis ilmu, menimba ilmu syar'i, menimba ilmu agama, meskipun harus dengan jarak jauh, tetapi kita katakan bahwasanya ilmu tidak kenal tempat, ilmu tidak kenal waktu, dan ilmu tidak kenal usia, karena ilmu adalah ibadah. Dan apa kata Allah Azza wa Jalla tentang ibadah ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, kematian. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita ambil dalam suratul Fajr ayat yang ke-21 sampai 30 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza dukkatil ardu dakkan dakka, atau kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawmaidzi yatadhakkarul insanu wa anna lahudz dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawmaidzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang agung ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla, sekali-kali tidak. Bukan ini dia perangai yang tepat dengan tidak memberikan anak-anak yatim makan dan tidak memberikan anjuran untuk memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Bukanlah perangai yang tepat mencintai harta secinta-cintanya yang sampai kita tidak mau berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bukanlah perangai yang tepat kalian memakan warisannya dan haknya
anak yatim dan orang-orang yang lemah. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Allah Azza wa Jalla balik bumi ini dari bawah menjadi atas. Allah benturkan bumi ini satu dengan yang lainnya. Allah hancurkan bumi ini. Dan di sana Rabbmu datang. Allah Azza wa Jalla datang. Ini merupakan sifatun fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah lakukan kapan dia berkehendak dan terserah caranya. Yang wajib kita imani, kedatangan yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan kedatangan makhluknya. Saat itu para malaikat berbaris-baris. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, ala tasuffun kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris, bersaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan para malaikatnya? Atau tidakkah kalian berbaris wahai kaum muslimin sebagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yutimuna shaffal awal fal awal? Mereka menyempurnakan saf pertama kemudian baru saf berikutnya. Wa jaa rabbuk, Rabbmu datang. Wal malaku saffan saffah, dan malaikat pada saat itu berbaris-baris. Di mana mereka berbaris? Di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wal malaku saffan saffah. Oleh karena itu diterangkan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzurun illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudhiyal amru wa ila Allah turja'ul umur. Hal yanzurun, apakah mereka itu menanti, menunggu, ya? Apa mereka tunggu? Apa mereka nanti? Ya, mereka tunggu, mereka nanti ayyatiyahumullah, Allah Subhanahu wa taala datang. Allah Azza wa Jalla tiba. Ini merupakan sifatun fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah, demikian juga dalam surat-surat yang lain. Jadi tidak ada yang mereka tunggu, yang mereka nanti, ya, melainkan ayyatiyahumullah fi dhalalin minal ghamam. Allah Azza wa Jalla mendatangkan bagi mereka fi dhalalin minal ghamam, itu azab wal malaikatu wa qudhiyal amr, ya, demikian juga malaikat dengan naungan awan, wa qudhiyal amru, sedangkan perkara mereka telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla datang. Allah Azza wa Jalla tiba.
Dan itu semuanya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kedatangan dan ketibaan makhluknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu Allah Azza wa Jalla datangkan neraka Jahannam. Walaha sab'una alf zimam, memiliki 70.000 rantai. Wa ala kulli zimamin sab'una alfa malakin, di setiap rantai dipegang ditarik oleh 70.000 malaikat. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Allah Azza wa Jalla datangkan neraka Jahannam yang begitu besar, yang malaikat yang membawanya begitu banyak, dan ini sudah cukup menjadi bukti bagaimana besarnya para malaikat itu. Nah, bagaimana yang menciptakan alam semesta ini? Allahu Akbar. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Yawma idzi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Saat itu manusia baru sadar, baru ingat, baru ngerasa. Tetapi apa gunanya menyesal di kemudian hari di saat tidak ada gunanya penyesalan, dan tidak ada gunanya untuk mengambil pelajaran? Apa gunanya? Saat itu tidak berguna peringatan, tidak berguna nasihat, tidak berguna penyesalan. Kenapa? Perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zalim sudah tidak ada alasan, dan tidak berguna ada alasan mereka pada saat tersebut. Hanya bagi mereka laknat dan neraka. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu manusia sadar, manusia ingat. Wa anna lahu dzikra, tapi tidak ada gunanya sudah peringatan dan kesadaran saat itu. Sekarang di dunia ini gunanya kita harus sadar. Di dunia ini kita harus ingat. Kenapa dunia bukan negeri untuk kita dihisab? Maka itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang berangan-angan mati karena mudarat yang menimpanya. Karena kalau dia itu orang yang baik, maka dengan bertambah umurnya, amalannya semakin banyak. Kalau dia seorang yang tidak baik, maka dengan Allah berikan dia panjang umur, dia bisa bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia ini berkata, alangkah celakanya diriku. Kenapa aku tidak berbuat demi kebaikan hidup akhiratku? Yang mana hidup akhirat tidak akan ada kematian lagi selama-lamanya. Kenapa aku tidak berbuat amal saleh yang bermanfaat di akhiratku, yang menyelamatkan aku dari murkanya Allah Azza wa Jalla, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bisa mendapatkan keridhaannya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah celakanya diriku, alangkah meruginya diriku. Kenapa aku tidak berbuat untuk kebaikan akhiratku, kehidupan yang hakiki, kehidupanku yang abadi. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada siksa sehebat siksaan Allah Azza wa Jalla. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Hari itu tidak ada yang mengikat sehebat ikatan Allah Subhanahu wa taala. Maka azab Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat itu bagi orang-orang yang dikehendaki untuk disiksa oleh Allah Azza wa Jalla tidak seperti siksaan yang kalian lakukan di dunia ini. Tidak seperti penyiksaan yang kalian lakukan di dunia ini. Kemudian juga apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan mengikat hamba-hambanya hari kiamat tidak sebagaimana kalian mengikat sesama kalian di dunia ini.
Mana yang lain? Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa orang lain kecuali siapa yang berbuat. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengikat orang lain kecuali siapa yang berbuat. Baik yang ditanam, baik yang dituai, buruk yang ditanam, maka buruk pula yang dituai. Dan hari itu tidak bisa kita fidyah. Nggak ada yang bisa kita saling ganti. Bayangkan, bagaimana orang-orang kafir meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang jahat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Mereka pada saat itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla dengan anak-anak mereka. Jadi biarlah anak-anaknya masuk neraka menggantikan dirinya. Siapa juga istrinya dan saudaranya, biarlah istriku yang ganti aku di neraka. Siapa juga keluarga yang melindunginya di dunia. Siapa juga bahkan kalau bisa seluruh orang di muka bumi ini menggantikan aku di neraka. Tapi apa kata Allah? Dia mengharapkan tebusan tersebut. Kalla innaha ladha, sama sekali tidak. Neraka itu apinya bergejolak. Nazza'atal syawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adabara wa tawalla, yang memanggil orang membelakangi dan berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Wa jama'a fa'au'a, yang orang-orang mengumpulkan hartanya lalu menyimpannya. Innal insana khuliqa halu'a, memang manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia suka berkeluh kesah. Lebih-lebih dengan medianya, dengan sosial medianya, dia tumpahkan segala-galanya di Facebooknya, di Twitternya. Subhanallah. Kenapa dia tidak tumpahkan, dia tidak keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hal min sa'ilin fa'utiyah, siapa minta aku kasih. Wa man yad'uni fa astajib, yang berdoa aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa minta ampun aku akan ampuni. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat ini, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa yawma idzal la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, menuju janji Allah Azza wa Jalla. Yakin akan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi orang-orang beriman, sebagaimana yang telah diberikan di dunia. Janji Allah Azza wa Jalla pasti, yang mana di akhirat mereka akan masuk surga. Maka apa dikatakan? Ya ayyatuhan nafsul mutmain, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang al-musaddiqah, yang meyakini Allah Azza wa Jalla Rabbnya. Jiwa-jiwa yang tenang dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapan diucapkan perkataan ini oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla? Ketika orang akan meninggal dunia dan keluarnya nyawa dari tubuh ini. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, kembalilah engkau kepada Rabbmu Azza wa Jalla. Sebagian mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang beriman, kembali engkau ke jasadmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah engkau di kelompok hamba-hambaku yang saleh, di kelompok hamba-hambaku yang disiapkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, yang disiapkan keridaan oleh Allah Azza wa Jalla. Masuklah engkau ke dalam kelompok mereka. Maka orang baik dikumpulkan dengan orang baik, orang buruk dikumpulkan dengan orang buruk. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Yang mana arduha, lebarnya surga Allah Azza wa Jalla seluas langit dan bumi, yang di dalamnya a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata kehebatan, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik oleh jiwa-jiwa dan hati-hati manusia. Ini keindahan, kehebatan, kenikmatan apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah ilmiah. Yang pertama, akhir dari surat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran menetapkan adanya hari Al-Ma'ad, manusia dikembalikan hidup di padang mahsyar, dengan disebutkan bagaimana rincian peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana dahsyatnya penyesalan orang-orang yang melalaikan kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Tetapi sudah tidak ada gunanya penyesalan saat itu, sudah tidak berguna. Kelak mereka akan sesali waktu yang telah disia-siakan, ketaatan-ketaatan yang telah dilalaikan. Hari itu mereka akan menyesal. Tetapi sudah tidak ada gunanya. Semuanya sudah berlalu. Al-yawma amalun wala hisab. Di dunia ini kita hanya beramal, tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun esok hisab saja, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Tidak ada. Kita hanya menerima dan siap mempertanggungjawabkan apa tidak. Dan mau tidak mau, kita harus bertanggung jawab. Kemudian faedah berikutnya, kabar gembira bagi nyawa-nyawa dan jiwa-jiwa dan badan-badan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang yakin akan janji-janji Allah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira ketika mereka meninggal dunia, kabar gembira ketika mereka dibangkitkan dari kubur, kabar gembira bagi mereka ketika diberikan lembaran-lembaran catatan mereka kelak pada hari kiamat. Dan kita berdoa dan kita berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam golongan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang damai. Dan yang lainnya, kita dimasukkan ke dalamnya, dimasukkan ke dalam jiwa yang tenang. Tentunya kapan mendapatkan ketenangan? Ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar. Karena itu yang akan menghilangkan keraguan sama sekali, menghilangkan berbagai macam syak, raib yang dalam jiwa kita dan hati kita. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan kecuali dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan kecuali dengan al-imanus sahih, iman yang benar. Dan di antaranya al-imanu biqadha'illahi wa qadari, mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang bisa kita ambil dari bagian terakhir dari surah Al-Fajr, dan insyaallah taala kita akan ambil berikutnya sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami silahkan di 0811 390 110 untuk line interaktif. Adapun untuk pertanyaan berupa tulisan bisa melalui kolom komentar. Dan jangan lupa ikut berbagi di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan itu sebagai amal jariah kita yang bisa mengalir terus sampai hari kiamat, karena kita termasuk pintu-pintu pembuka kebaikan dan termasuk di dalam ad-dallu 'alal khair, orang-orang yang ikut menyumbang berbagi kebaikan. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Apakah termasuk orang fakir miskin yang tidak beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Jadi miskin atau fuqara ini adalah fuqara harta, bukan fuqara iman. Kalau fuqara iman maka di neraka tempatnya. Allah taala ala wa alam. Bolehkah bersedekah berkorban untuk ibu bapak yang sudah meninggal dunia dari Singapura? Bersedekah untuk ibu bapak yang meninggal tidak ada masalah. Berkorban untuk ibu bapak meninggal dunia diikut sertakan dengan pahala tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan korbannya yang sudah meninggal tidak ada petunjuk. Kenapa? Karena orang meninggal sudah tidak ada kewajiban untuk beribadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari para pemirsa kita, adakah syuruk bagi yang sholat di rumah Ustaz? Kita katakan bagi para muslimah yang punya musola, tempat sholat di rumahnya, tidak ada masalah. Tapi bagi kita laki-laki, masjid itu tempat syuruk, dan sementara kita bersabar dan dengan niat kita bisa dapat pahala syuruk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat buang air besar selalu diikuti keluar air mani sendiri. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Karena itu namanya penyakit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pengurus masjid di desa saya sudah membolehkan sholat Jumat. Apa kita harus taati? Pertama, kalau dicabut oleh pemerintah, ya kita kembali ke rumah. Dan kita bersabar. Dan insya Allah, Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW? Kita belajar sunnah Nabi, maka di sana kita akan tahu bagaimana cara mendidik anak kita. Atau kalau tidak, kita tidak bisa, maka apa? Sekolahkan dia di sekolah yang mengajarkan sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Alami mimisan gusi darah, apakah batal puasanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-fitru mimma yakhruj atau mimma yadkhul la mimma yakhruj. Menyebabkan orang berbuka itu yang masuk, bukan yang keluar, Bang Dedi. Ya, jadi yang masuk bukan yang keluar. Kalau darah kan keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya jika puasa tapi tidak menjalankan sholat wajib? Enggak, tak ada guna puasanya. Puasanya sia-sia. Karena rukun Islam yang paling agung setelah syahadatin adalah as-sholat. Maka lihat ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Kalau mereka sudah menerima tauhid, kasih tahu mereka Allah wajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau sudah mereka terima sholat 5 waktu, maka kasih tahu mereka Allah wajibkan mereka berzakat. Jadi ada stepnya, langkahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah paman menerima zakat fitrah dari ponakan yang tinggal bersama? Kita katakan bahwasanya kalau ditanggung setiap hari makanannya tidak perlu atau tidak boleh, begitu, bukan tidak perlu, tidak boleh. Ya. Jadi yang tidak ada tanggungan kepadanya itu yang boleh kita zakati dari keluarga. Allah taala ala wa alam. Saya lebih memilih tarawih di rumah saja karena di musala melakukan tarawih dengan 2-3 rakaat dan otomatis membuat imam melaksanakan dengan cepat. Tidak ada masalah. Dan bila perlu dinasihati tidak mengapa 2-3 tetapi lambat-lambat sesuai dengan ketentuan sholat. Ya, jangan protokol COVID saja diperhatikan tapi protokol sholat tidak diperhatikan. Allah taala ala wa alam. Lebih takut kepada virus yang dibuat oleh Allah ketimbang takut kepada Allah azza wa jalla. Apa boleh kita mutar takbiran di HP, TV dan semisalnya? Tidak ada masalah. Kalau sudah musimnya, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat id di rumah apa tetap disunahkan mandi? Tetap, tidak ada bedanya dengan id di lapangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung. Abu Hirzi dari Dasbah dan yang lainnya, ya. Demikian yang dari Ampanan dan yang lainnya. Baik. Pertanyaan Mas Dedi, ya. Mas Dedi Musa, mengumpat online di medsos apakah membatalkan puasa? Kita katakan mengumpat dimanapun tetap ini bisa membatalkan pahala puasa. Karena apa? Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi. Yang tidak meninggalkan perkataan dan berbuat, ini tangan ini, maka termasuk di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seperti manakah orang yang tanpa hisab kelak di akhirat yang tidak minta diruqyah, dijampi yang syar'i? Kalau jampi yang syirik ini menceburkan orang ke dalam neraka dan mengekalkan orang. Kemudian tidak berobat dengan besi panas. Kemudian tidak pesimis dengan suara burung atau angka dan semisalnya. Dan mereka bersandar bertawakal hanya kepada Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah zakat diberikan kepada satu orang? Karena ya kita kasihkan kepada satu orang. Boleh, tidak ada masalah. Kita sekeluarga menitik beratkan kepada satu orang supaya benar-benar dia itu berkecukupan. Dan itu yang wajib hakikatnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat Idul Fitri sendirian di rumah? Boleh. Dalam keadaan seperti ini. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita berzakat kepada orang yang tidak melakukan sholat tapi orangnya miskin? Pertama, mudah-mudahan dengan sebab kita berzakat dia sholat. Maka tentu nasihati dia waktu diberi zakat. Ini zakat Pak dimanfaatkan supaya melaksanakan ibadah. Bapak mau ibadah apa tidak? Oh mau saya, katanya. Saya ini tidak ibadah karena nggak punya apa-apa. Baik, ini dia bekal untuk ibadah. Ya, tapi kalau Pak ini zakat supaya dimanfaatin ibadah. Ya, saya ibadah dan tidak akan urusan saya. Oh berarti saya cabut zakat saya tidak kasih. Kenapa? Percuma kita membantu orang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dia petuah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana lafaz takfiran sesuai dengan sunnah? Ini lafaz tidak ada dari Nabi SAW, hanya dari para sahabat. Mauquf. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang lainnya. Allah ta'ala ala wa alam.
Bagaimana membuka warung makan di siang hari bulan Ramadan? Ini tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Masalah sholat ditinggalkan oleh seorang istri semasa sakitnya dan sekarang sudah meninggal dunia. Apakah boleh difidyahkan atau digantikan sholatnya sama anaknya dan suaminya? Tidak perlu. Pertama, ya, di saat dia tidak sholat tersebut, apa sebabnya? Apakah karena kejahilan? Karena sesakit apapun, selama bisa minimal isyarat, tetap wajib sholat. Lihat Rasulullah SAW pingsan, siuman. Dia tanya, apakah orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menantimu. Namanya sholat ini sampai kita mati. Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Untuk takbir setelah takbiratul ihram, ditambah 6 atau 7. Mau tambah 6 boleh, mau tambah 7 tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Jam berapa kita mulai sholat id di rumah? Idul Fitri agak lambatan. Adapun Idul Adha agak pagian. Yang penting setelah hilang waktu terlarang, setelah terbitnya matahari dengan jarak 1 tombak. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat id dilaksanakan dengan tetangga di lingkungan perumahan? Dilaksanakan di musala perumahan tersebut, Ustaz. Kita katakan bahwasanya, ya, kalau itu telah diberikan izin, ya, oleh pemerintah dan skalanya hanya beberapa keluarga saja, sebagaimana disiapkan di dalam protokol, maka tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kita dapat zakat fitrah dari orang lain, bolehkah menyerahkannya kepada orang lain yang berhak? Boleh. Jikalau kita sudah lebih dari keperluan untuk sehari semalam bersama keluarga kita dan kita masuk golongan orang-orang yang berhak untuk menerima az-zakah. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa hak amil zakat? Amil zakatul fitr, kalau dia fakir miskin, tidak ada ketetapan haknya, berapa saja. Tapi kalau dia orang kaya, tidak berhak untuk menerima sama sekali. Allah Ta'ala ala wa alam. Dari Samarinda bertanya, adakah bacaan doa mandi Idul Fitri? Tidak ada. Ya, dalam hati keinginan niat mandi untuk sholat Id. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa ada hutang piutang antara orang tua dengan anak, begitu juga sebaliknya? Ada, kalau memang akadnya hutang piutang. Ya, tapi kalau tidak ada akadnya, hanya pemberian, maka tidak ada. Allah Ta'ala ala wa alam. Berapa kilo beras minimal untuk zakat fitrah per orang? 2,5 sudah boleh. Allah Ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama, bersedekah kepada orang tua atau membantu suami membayar biaya pondok anaknya? Mana yang paling wajib? Ini yang paling didahulukan. Tentu ibu terhadap anaknya dia kewajiban. Ya, dia berkewajiban. Asal tidak menelantarkan orang tua, dan kalau bisa dijamak digabungkan keduanya itu lebih utama. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah zikir pagi petang harus berurutan? Tidak perlu berurutan. Yang penting kita baca zikir tersebut dengan kita menghayati dan memahami maknanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau orang berjualan makanan yang katanya buat orang non-muslim, Ustaz, tapi kenyataannya muslim pun ikut makan, syubhat, dan dia telah tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Hatta, ya, orang-orang kafir pun tidak boleh kita siapkan hakikatnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Tidur sepanjang hari saat bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Dia sudah mengalahkan hewan. Ya, hewan saja cari makan, kok kita tidur-tiduran? Maka oleh karena itu, Ramadan bukan bulan untuk malas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh niat mandi id digabung dengan niat mandi junub? Kita katakan mandi junub dulu, itu yang wajib, kemudian mandi id, ya. Dan mandi id adalah sunnah, tidak wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, niat kita mandi Jumatan karena corona kita sholat zuhur, apakah kita dapat pahala? InsyaAllah tetap dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Acara takbiran Harun Hari Raya
pawai obor sambil pikul masjid-masjidan, apakah diperbolehkan? Tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertakbir masing-masing dan tidak perlu ke jalan raya, apalagi membawa masjid-masjidan, nanti bahayanya dapat surga-surgayan. Allah Ta'ala ala wa alam. Di kampung saya mengadakan sholat id di masjid. Apakah saya sholat di masjid atau tetap di rumah? Kita lihat sekarang bagaimana ya kebijakan yang ada di daerah tersebut. Kalau ada kebijakan bahwasanya tidak mengapa orangnya hanya di kampungnya saja dan tidak melibatkan orang luar, ya kita berharap Allah Azza wa Jalla mudahkan seperti itu. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah mencium istri saat puasa? Mencium boleh, tetapi harus mampu menahan nafsu dan syahwat. Allah Ta'ala ala wa alam. Pemerintah sudah menghimbau sholat di rumah, tapi takmir di kampung merencanakan akan mengadakan di masjid. Mana yang kita ikuti? Ikuti saja apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa untuk lebih selamatnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Di kecamatan diizinkan sholat id, namun dengan kesepakatan semua instansi bahwa boleh dilakukan dengan diam-diam, agar pemerintah pusat tidak tahu bagaimana sikap kita. Kita katakan bahwasanya di sini maslahatnya apa? Kita lihat. Ya. Dan tentu sebagaimana disebutkan pemerintah ya yang di bawah, kalau mereka memahami kondisi dan keadaannya dan mereka punya otonomi, maka kita katakan tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, tentunya dengan protokol yang sudah ditetapkan. Allah Ta'ala ala wa alam. Selesai buang air, terus berwudu. Setelah wudu ada keluar batal apa tidak? Itu adalah was-was, harus dilawan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita mengetahui cobaan dan teguran diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Kita lihat sekarang. Ya, kalau kita masih dalam penyelewengan, penyimpangan, berarti apa ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dalam kebaikan, ya, ternyata Allah Azza wa Jalla tetap berikan kita ujian, berarti apa ini tanda Allah Azza wa Jalla ingin menaikkan derajat kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Bersalaman selesai sholat id, apakah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak ada. Ya. Namun orang pas ketemu tidak mengapa dia berjabat tangan, sekaligus dia itu tahniah mengucapkan selamat. Taqabbalallah minna wa minkum. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka menggibahi kita? Ucapkan terima kasih kepadanya. Kenapa? Karena dia telah memberikan kita hadiah pahala tanpa lelah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Orang tua bolehkah menerima zakat? Tidak boleh. Karena anak wajib menafkahi orang tuanya, bukan memberikannya zakat sekali setahun. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bolehkah mencukur kumis dan rambut kemaluan saat bulan Ramadan? Tidak ada halangan. Ya, bahkan jangan lebih dari 40 hari. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, ya. Saya pernah tidak puasa karena sakit. Bagaimana cara menggantinya? Harus diqadha. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Membaca subhanallah bihamdih dan astaghfirullah wa atubu ilaih, apakah lebih dari 100 kali? Boleh, tidak ada masalah dalam zikir yang mutlak, dalam zikir yang lepas. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Dicontohkan Rasul ketika sholat 2 rakaat, baik fardu sunnah, ketika tahiyat akhir, apa duduknya seperti tahiyat akhir? Ini khilaf di kalangan para ulama al-hadis dan kalangan ulama al-fiqh. Maka kita katakan silahkan duduk iftirash seperti duduk antara 2 sujud. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bagaimana membedakan antara sunnah dengan ittiba? Ittiba itulah sunnah, sunnah itulah ittiba, karena kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Dapatkah kita keutamaan apabila mengamalkan perkara yang masih dipersisikan oleh para ulama seperti sholat syuruk? Sekarang kita lihat
yang menghasankan, ya, menghasankan ini di sini muqaddaman 'ala nafi. Yang menetapkan adanya salat syuruk lebih didahulukan dalilnya ketimbang yang meniadakan. Kenapa? Yang menetapkan itu dia memiliki ilmu yang lebih. Ya, Allah taala ala wa alam. Bolehkah orang tua membantu kita membayar zakat fitrah? Boleh, tidak ada masalah. Bagaimana cara sholat Id bersama keluarga di rumah? Tidak ada bedanya dengan yang di lapangan. Allah taala ala wa alam. Bagaimana sholat Id di masjid? Di tempat kami perintah daerah menganjurkan sholat Id di masjid kelurahan desa masing-masing. Tidak ada masalah, ikuti dia. Ya, Allah taala ala wa alam. Apabila sekeluarga zakat fitrah sama satu orang? Boleh. Allah taala ala wa alam. Jika sedang hamil boleh tidak puasa? Apakah diganti fidyah? Iya, cukup diganti fidyah, tidak perlu qadha. Berdasarkan athar Ibnu Umar dan athar Ibnu Abbas. Wallahu taala ala wa alam. Saya punya ibu tiri, tapi ibu tiri saya tidak akur dengan keluarga dari ayah saya. Jadi bagaimana cara saya supaya bisa menyatukan mereka, tidak saling membenci? Ini kuncinya kembali kepada keikhlasan. Kembali kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla dan takdir Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada pemahaman kita tentang agama yang benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama infak dengan sedekah? Hampir tidak ada bedanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung dan sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang mulia ini. Bolehkah membunuh hewan ketika istri sedang mengandung? Ya, kalau dia mengganggu tidak ada masalah. Demikian juga menyembelih hewan, ya, yang diperlukan tidak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya dengan kandungan dengan menyembelih tersebut. Itu adalah khurafat, itu adalah bentuk kesyirikan jahiliyah yang terbawa di tengah kaum muslimin. Lah, ternyata anaknya meninggal dunia. Itu Allah Azza wa Jalla ingin menguji dia dan tanda cintanya Allah Azza wa Jalla kepada dia. Dan ketika dia bersabar memuji Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan istana di dalam surga dengan istana pujian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sakit perut karena puasa tidak makan sahur, bolehkah membatalkannya? Kalau mampu menahan, itu lebih baik. Kalau tidak mampu menahan karena membawa kepada kecelakaan, boleh dia membatalkan dan dia harus mengqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk kita bertanya jawab. Baik. Mana lebih afdal, sedekah kepada keluarga yang tidak sholat atau kepada orang lain kekurangan tapi rajin sholat? Hukum asalnya kepada keluarga, namun mereka diminta untuk ibadah. Tapi kalau tidak juga, percuma, lebih baik berikan yang lain yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara urutan khutbah sholat Id yang simpel sesuai dengan sunnah? Kita katakan bahwasanya khutbah dibuka dengan pujian kepada Allah, kemudian nasihat. Satu ayat, satu hadis, faedahnya sudah cukup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kunut subuh imam membaca fa innaka tahdi, fa innaka taqdi dengan sir. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Pertama, kita katakan bahwasanya kunut subuh ada perselisihan tentang hadisnya. Dan yang sahih hadisnya lemah. Nah, hakikatnya apa yang dibaca oleh imam pada kunut subuh itu bukan kunut subuh, itu adalah kunut witir. Maka dari sini ya sisi kelemahannya juga tentang kunut subuh ini. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, misalkan dibaca waktu witir, ya, kita tidak perlu untuk mengatakan amin. Kita cukup diam. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap terhadap saudara mengambil secara paksa harta warisan? Kalau warisannya dia, kenapa kita cegah? Dia yang berhak. Tapi kalau warisan kita harus pertahankan. Ya. Karena ingat, orang yang terbunuh untuk membela hartanya, dia pun bisa mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan
pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.